Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayanggreni. Di hari yang cerah ini saya akan menyampaikan materi saya tentang cloud computing, yaitu dengan judul memaparkan cloud computing dan hal menarik yang layak untuk beralih ke cloud computing. Yang pertama, pengertian cloud computing. Pengertian cloud computing, komputasi awan atau cloud computing adalah di mana informasi secara permanen tersimpan di server di internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien seperti desktop, komputer tablet, notebook, komputer tembok, handheld, sensor, dan monitor, dan lain sebagainya. Cloud computing juga dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme di mana kemampuan teknologi informasi disediakan bukan sebagai produk, melainkan sebagai layanan berbasis internet yang memungkinkan kita untuk menyewa sumber daya teknologi informasi atau software processing power, storage, dan lainnya melalui internet dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan kita dan membayar yang digunakan oleh kita saja. Cara kerja dari cloud computing ini bersifat transparan sehingga end user tidak perlu pengetahuan. Teknologi infrastruktur dari cloud computing ini dapat menggunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Mereka hanya perlu tahu bagaimana cara mengaksesnya. Selanjutnya, perkembangan cloud computing. Semenjak tahun 1960-an, cloud computing telah berkembang berdampingan dengan perkembangan internet dan web. Namun karena terjadi perubahan teknologi bandwidth yang cukup besar pada tahun 1990-an, maka internet lebih dulu berkembang dibanding cloud computing. Dan kini ternyata terlihat bahwa pendorong utama cloud computing adalah karena adanya revolusi internet. Salah satu batu loncatan yang cukup drastis adalah dengan adanya Salesforce.com di tahun 1990-an yang merupakan pencetus pertama aplikasi perusahaan yang dijalankan melalui di internet. Perkembangan berikutnya adalah adanya Amazon Web Service di tahun 2006, di mana dengan teknologi Elastic Computer Cloud atau EC2 terdapat situs layanan web yang dikomersialkan yang memungkinkan perusahaan kecil dan individu untuk menyewa komputer atau server agar dapat menjalankan aplikasi komputer mereka. Selanjutnya, peranan, fungsi, dan manfaat cloud computing. Cloud computing menggunakan komputer server yang sangat pesat dan cepat yang kini telah disediakan oleh banyak provider yang menyediakan media server gunanya untuk agar perguruan tinggi meminimalisir dana dan tempat untuk menaruh server tersebut. Contoh aplikasi yang berbasis cloud computing adalah Dropbox, Google Drive, dan iCloud. Di bidang pendidikan, teknologi informasi sangat berperan dalam menyediakan sarana belajar mengajar yang lebih efisien, seperti tren belajar jarak jauh, belajar secara elektronik, dan perpustakaan elektronik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan cloud computing. Berikut merupakan kelebihan cloud computing diantaranya. Yang pertama, keuntungan bagi para pelaku bisnis adalah meminimalisasi biaya investasi infrastruktur publik sehingga bisnis bisa lebih terfokus pada aspek fungsionalitasnya. Yang kedua, bagi pengembang aplikasi, layanan PaaS (Platform as a Service) memungkinkan pengembangan dan implementasi aplikasi dengan cepat sehingga meningkatkan produktivitas. Bagi para praktisi yang bergerak di industri TI, hal ini berarti terbukanya pasar baru bagi industri jasa pengembangan teknologi informasi. Bagi bisnis di bidang
infrastruktur, hal ini merupakan peluang yang besar karena dengan meningkatnya penggunaan layanan PaaS ini akan meningkatkan penggunaan bandwidth internet. Yang terakhir, integrasi aplikasi dengan berbagai perangkat. Kemudian, resiko atau kekurangan yang harus dihadapi pengguna cloud computing ini diantaranya adalah yang pertama, level layanan atau service level yang artinya memungkinkan kinerja layanan yang kurang konsisten dari provider. Yang kedua, kerahasiaan atau privacy, yang berarti adanya risiko data pengguna akan diakses oleh orang lain karena hosting dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, kepatuhan atau compliance, yang mengacu pada risiko adanya penyimpangan level kepatuhan provider terhadap regulasi yang diterapkan oleh pengguna. Selanjutnya, kepemilikan data atau data ownership, yang mengacu pada risiko kehilangan kepemilikan data begitu data disimpan dalam cloud. Yang terakhir adalah data mobility, itu yang mengacu pada kemungkinan share data antara cloud service dan cara memperoleh kembali data jika suatu saat pengguna melakukan proses terminasi terhadap layanan cloud computing. Selanjutnya, sistem kerja cloud computing. Sistem cloud computing menjadi dua bagian, yaitu ujung depan dan ujung belakang. Mereka terhubung satu sama lain melalui jaringan, biasanya adalah internet. Ujung depannya adalah sisi pengguna internet atau bisa disebut dengan user atau klien, dan bagian belakang adalah cloud, bagian dari sistem. Ujung depan termasuk komputer klien atau jaringan komputer dan aplikasi yang diperlukan untuk mengakses komputasi awan. Tidak semua sistem komputasi awan memiliki antarmuka pengguna yang sama. Layanan seperti web based email program memanfaatkan browser web yang ada seperti Internet Explorer atau Firefox. Sistem ini memiliki aplikasi unik yang menyediakan akses jaringan untuk klien. Di ujung belakangnya sistem adalah berbagai komputer, server, dan sistem penyimpanan data yang menciptakan cloud dari layanan komputasi. Biasanya setiap aplikasi yang punya server khususnya sendiri. Sebuah server pusat mengelola sistem, memantau lalu lintas dan permintaan klien untuk memastikan semuanya untuk berjalan dengan lancar. Sistem ini mengikuti seperangkat aturan yang disebut dengan protokol dan menggunakan jenis khusus dari perangkat lunak yang disebut middleware. Middleware work memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Sebagian besar server tidak berjalan pada kapasitas penuh. Itu berarti tidak ada kekuatan untuk pemrosesan yang hasil buangannya tidak terpakai. Maka akan memerlukan sebuah cara. Jadi teknik ini disebut virtualisasi server dengan memaksimalkan output dari setiap server. Virtualisasi server mengurangi kebutuhan pada mesin dalam bekerja. Selanjutnya, penerapan cloud computing. Cloud computing yang kini mulai merambah di berbagai aspek. Salah satunya mulai diimplementasikan dalam dunia pendidikan, yang memungkinkan perguruan tinggi memotong biaya-biaya pembelian hardware dan software serta menghemat data pengeluaran untuk merekrut tenaga IT. Kampus hanya perlu membayar per bulan sesuai penggunaan dan memperoleh layanan backup data dan update software secara otomatis tanpa biaya tambahan. Nah, salah satu sistem informasi akademik yang sudah menerapkan cloud computing ini adalah Siakat Cloud.
Secret Cloud menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan di server dan telah menerapkan teknologi Disaster Recovery Center yang akan menjamin keamanannya data saat kejadian yang tidak diinginkan kampus. Secret Cloud menjadi solusi sistem informasi akademik zaman sekarang. Selanjutnya, hal menarik yang membuat kita layak untuk beralih ke cloud computing. Sederhananya adalah cloud computing kan merupakan salah satu komputer bekerja sama dengan layanan internet untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan data yang nantinya data dari komputer akan disimpan ke dalam internet. Seperti yang awan yang digambarkan dalam jaringan tersebut, bahwa dalam jaringan tersebut ada sesuatu yang abstraksi atau yang disembunyikan, sehingga yang dimaksud di sini adalah bahwa orang lain dapat mengakses melalui internet seperti informasi layaknya user, namun dia tidak bisa melihat secara detail bagaimana prosesnya. Jadi setiap komputer yang menggunakan komputasi awan berarti ia menjadikan internet sebagai pusatnya server untuk menyimpan data, mengelola aplikasi pengguna bagi penggunaan yang menggunakan teknologi cloud computing dalam menjalankan program. Maka tidak perlu baginya proses instalasi dan menggunakan bebas mengakses data pribadi melalui komputer dengan syarat terhubungnya ke internet. Salah satunya hal yang ini akan saya jelaskan hal menarik lainnya, yaitu mudah diakses di mana saja. Jadi cloud computing ini mudah diakses karena menggunakan cloud computing data kita tersimpan di dalam server internet, maka mudah bagi pengguna untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun asalkan terhubung dengan internet. Yang kedua adalah murah. Penggunaan cloud computing sangat hemat biaya untuk alokasi perangkat keras. Cloud computing juga tidak memerlukan maintenance dan mengurangi pemakaian listrik. Yang ketiga adalah hemat. Kelebihan dari cloud computing, adanya sistem komputasi awan memungkinkan perusahaan atau instansi untuk mengurangi infrastruktur komputer yang memerlukan biaya pengadaan dan perawatan cukup besar. Yang keempat adalah fleksibel. Ketika data yang kita punya terlalu besar, maka ia akan otomatis menambah kapasitas hanya dalam hitungan menit dengan melakukan self provisioning, sehingga tidak memerlukan penambahan jumlah komputer. Yang kelima adalah ketersediaan data. Sistem yang digunakan cloud computing sudah didesain high quality availability. Sistem tersebut sudah berada pada data center yang sudah menjamin ketersediaan listrik, pendingin, dan lainnya yang sudah menjadi fasilitas pendukung selama 24 jam. Yang keenam adalah skalabilitas. Penggunaan layanan cloud yang menyediakan dan menawarkan penyimpanan sesuai dengan permintaannya pengguna. Jadi di sini pengguna dapat dengan mudah melakukan manajemen data, baik untuk mengurangi atau memproduksi data yang akan disimpan di server cloud. Yang terakhir adalah aman. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan cloud computing karena sudah pasti aman dan terjamin asalkan mencari partner yang memang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Jadi kesimpulan dari cloud computing ini adalah komputasi awan di mana informasi secara permanen tersimpan di server atau di internet
dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau bisa disebut dengan klien seperti yang saya jelaskan tadi. Demikian akhir presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.